Selamat sore, Sobat Kompeten. Wah, di sini sudah banyak nih yang join dan siap menerima topik dari Pak Embun. Oke, sebelum dimulai, aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Tia, selaku moderator hari ini dari LSP Pasar Modal. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, apa sih itu LSP Pasar Modal atau biasa disingkat LSPPM? LSP Pasar Modal merupakan lembaga sertifikasi profesi pasar modal yang menyelenggarakan uji kompetensi di bidang pasar modal dan dapat diterima di berbagai sektor. Saat ini LSPPM memiliki 7 sertifikasi profesi, yaitu analisis efek, analisis teknikal, manajemen resiko, investment banking, kepatuhan, manajemen portofolio, perdagangan efek. Nantinya teman-teman bisa dapat langsung mengikuti uji kompetensi di LSPPM dan akan mendapatkan gelar sekaligus sertifikat kompetensi langsung dari BNSP. Karena LSPPM merupakan kepanjangtanganan dari BNSP. Oke, teman-teman, di sini kita LSPPM memiliki Instagram di @lsp_pasarmodal. Di Instagram kami banyak sekali informasi terkait pengajuan uji kompetensi, terkait tentang pasar modal. Jadi teman-teman bisa langsung follow Instagram kami di lsp_pasarmodal. Nah, di sini juga sudah hadir Pak Embun selaku pembicara hari ini, yaitu Pak Embun Perwanta, sekaligus Komite Pemantau Risiko PT Telkom Tbk, dosen Perbanas, asesor pasar modal, penulis buku manajemen resiko pasar modal, dan manajemen investasi dan portofolio. Jadi hari ini Pak Embun akan membawakan topik terkait dengan kumpas tuntas sertifikasi manajemen resiko. Nah, di sini jadi teman-teman yang ingin mengikuti ujian besok untuk manajemen resiko wajib banget nih teman-teman tonton. Oke, Pak Embun. Selamat sore, Pak. Selamat sore, terima kasih Tia. Silakan Pak Embun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Dalam hal ini kita santai aja, nggak usah langsung tegang-tegang. Ya, kita enjoy aja, menikmati sore hari. Ya mau minum-minum teh silahkan juga ya. Kita bikin enak aja ya. Baik. Di sini. Oke, topik kita hari ini ya adalah kupas tuntas sertifikasi manajemen risiko, tips lolos uji kompetensi dan prospek, ya kan? Prospek karir, artinya dalam hal ini bukan hanya yang mau mencoba mencari kerjaan ataupun juga yang telah bekerja, bagaimana prospek karirnya ke depan. Ini karena berdasarkan dari pengalaman yang saya miliki, itu saya sebagai praktisi, saya juga sebagai akademisi, saya juga sebagai konsultan, manajemen risiko, sebagai penulis buku, ya banyaklah. Poinnya intinya adalah saya itu hobi belajar, senang belajar. Bahkan kalau ada kesempatan untuk belajar, saya angkat tangan duluan, pengen. Bagi saya, belajar itu meningkatkan kompetensi, itu kayak saya di recharge lagi hal-hal yang baru. Oke, sebelum panjang lebar, saya akan cerita tentang kumpas tuntas sertifikasi manajemen risiko. Izinkan saya memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan tidak kenal berarti nggak tahu, ya. Maka itu saya perkenalkan diri, ya. Nah, ini foto saya, ya. Wah, kok beda Pak itu. Oh, ini hanya angelnya aja kan. Kebetulan saya biasa pakai kaos, tapi karena ini saya harus sedikit formal ya. Oke, di sini saya sebagai praktisi, saya juga akademisi, saya dosen di Perbanas Institute, ya. Lumayan ya, udah hampir 23 tahun, sampai 24 tahun, saya senang jadi dosen, saya senang ngajar, dan saya juga sebagai praktisi, ya, sebagai praktisi pasar modal, saya juga sebagai konsultan, ya. Nah, di sini ada lambang UGM, ada lambang Brawijaya. Saya lulus dari MMUGM tahun 93, ya.
Kalau lulus UGM tahun 93 mungkin ada sebagian teman-teman belum lahir tuh. Jadi udah ketahuan deh usia saya nih ya sekarang. Nah, tapi bagi saya melanjutkan sekolah lagi ya. Walaupun bagi saya tuh yang saya sampaikan ini untuk selalu tingkatkan kompetensi, belajar terus. Dan saya lanjutkan S3 saya di Brawijaya ya. Di Brawijaya 4 tahun saya selesaikan di sana dan saya lulus Desember tahun 2017. Dan disertasi saya itu tentang manajemen risiko ya. Jadi bagaimana sistem peringatan dini ya, indeks harga saham gabungan. Nah, ini saya tulis di dalam buku saya saya penulis buku juga ada sistem peringatan dini indeks harga saham. Jadi kalau kita main saham investasi, kita akan tahu perilakunya. Jadi dari hasil penelitian saya bahwa indeks harga saham itu dipengaruhi dua ya. Kurs itu dolar, US dollar dengan GDP. Jadi kalau dua ini enggak stabil, itu ada kemungkinan akan indeks akan turun ya. Nah, contohnya misalnya rupiah melemah sampai 14.500, indeks akan turun. Dan ini saya buktikan. Tahun 2018 waktu dari kurs di 13.500, nah itu bergerak ke 14.000, bergerak liar mundur kan kayak gitu. Saya langsung take out, saya keluar karena saya tahu Pak indeks akan turun. Nah, begitu juga GDP. Sekarang GDP kita negatif, akan juga turun. Ya, itu. Terus saya juga nulis buku manajemen risiko pasar modal di mana ada ISO 2018. Ini adalah kalau misalnya teman-teman baca buku manajemen risiko pasar modal, ini nggak ribet. Kenapa? Karena banyak strategiknya. Dan manajemen risiko itu memang untuk strategik, pengambilan keputusan. Jadi kalau ada manajemen risiko yang ada sampai hitungan-hitungan ngejelimet, bahkan ada bilang tuh manajemen risiko itu adalah risiko keuangan. Enggak, ini adalah risiko itu adalah yang sehari-hari. Dan saya juga ada buku manajemen investasi dan portofolio. Nah, seperti yang di flyer itu pendaftar 10 pendaftar pertama itu akan mendapatkan masing-masing satu buku, ya. Dan saya akan tambahkan lagi, terakhir akan saya kasih kuis, ya. Buku saya itu 5 untuk manajemen risiko pasar modal, 5 untuk manajemen investasi. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Nah, itu dari sisi akademik. Saya ngajar di Pasca Sarjana Perbanas juga, di kelas internasional, kelas karyawan, dan saya home base saya di situ. Jadi saya juga terdaftar, ada NIDN di Dikti ya. Nah, saya juga lihat kayak dari buku ini, saya peroleh dari mana? Pada saat setup manajemen risiko di Pertamina, tahun 2009 sampai 2012. Nah, itu saya setup manajemen risiko di Pertamina dan saya tuangkan. Kalau teman-teman baca buku saya, simple, sederhana, langsung to the point. Ya. Nah, salah satu referensi untuk kalian sertifikasi lulus, itu kalau kalian baca secara tuntas buku saya, itu ya insya Allah lah probability akan lulusnya itu cukup besar ya, 90-95%. Nah, kenapa? Karena di situ konsep-konsep itu simple dan enak dibaca. Nah, kalau misalnya ini ya bisa hubungin website saya, ada bukunya di situ adalah embunpro.com. Nah, itu saya nggak mau hardbooknya, e-booknya ya ada di situ e-booknya. Hanya bayar 25.000 seumur hidup. Wah, itu jadi sekali bayar itu hanya 25.000 langsung. Nah, saya rencana 2 tahun lagi saya update. Saya udah siapin sekarang update tentang manajemen risiko yang digitalnya. Ya, itu satu. Terus yang kedua, saya juga praktisi, ya, praktisi teman pasar modal, dan saya sekarang ini adalah di Komite Manajemen Risiko Telkom, ya. Jadi semua yang persetujuan dari komisaris proyek-proyek itu, ya saya melakukan analisis dan saya memberikan suatu rekomendasi, ya. Dan saya juga orang menganggap manajemen risiko itu adalah ngerem. Itu saya pikir itu tidak benar ya. Karena manajemen risiko ada namanya risk calculate. Kita hanya mengingatkan, memprediksi kemungkinan yang akan datang bagaimana ke depannya. Nah, di Telkom ini sekarang ya mungkin kalian kenal semua ya, salah satu
perusahaan andalan BUMN untuk mengarah ke digital. Dia melakukan transformasi dari perusahaan telekomunikasi menjadi perusahaan digital. Nah, itu bagaimana, dan konsep belajarnya pun, kerjanya pun juga nggak rumit gitu. Pakai kaos, pakai celana jeans, pakai sepatu cat, ya udah. Jadi nggak formal, pakai dasi, nggak kayak dulu lagi, ya. Tuh, mengenai sekitar. Dan saya juga sebagai pengajar di LSPPM, saya juga penguji ya, asesor. Itu sepintas mengenai saya. Oke, di sini saya nggak terlalu ini, nanti di dalam diskusi aja yang kita akan bisa ini. Nah, di sini saya ada quote, saya ada belajar dari pengalaman orang lain, resikonya jauh lebih rendah daripada belajar pengalaman diri sendiri. Artinya kita kalau lihat ada pengalaman orang itu ya kita ambil, oh ini nggak berhasil. Jadi jangan kita ikutin ya. Dan ini saya praktekin di mana? Pengalaman hidup saya, ini saya terapkan ke anak saya supaya udah kamu arah sini nih. Jadi lebih cepat jalurnya. Dan alhamdulillah ya apa yang saya expect itu ya sesuai dengan harapan. Nah, jangan lupa resiko terbesar dalam hidup ini adalah dalam terjebak dalam rutinitas, dalam comfort zone, nggak berani ngambil suatu keputusan. Jadi ya kayak gini-gini aja terus sampai pada saat nanti ada waktunya kalian pensiun, kaget kalian, wah ini kok kita nggak siap. Jadi harus selalu improve ya, agar selalu siap selalu. Oke. Nah, saya akan masuk ke konsepnya ya untuk berbagai resiko dalam kehidupan ya. Nah, resiko ini ada dua sisi, ada suatu ancaman, ada peluang. Nah, sekarang ancaman misalnya COVID-19, waduh kita repot. Tapi di satu sisi ada peluang. Peluang apa? Bisnis bisnis online. Bisa langsung kita jualan online, ataupun juga kita bisa delivery makan. Nah, itu ada dua sisi. Jadi setiap ada suatu masalah, pasti ada peluang yang kita bagaimana lihat inovasi dan kita create. Ya. Nah, resiko itu ada. Lagi jalan pagi ataupun juga ini ya, kita juga nggak berharap. Semuanya ada resiko. Bahkan ada risiko kebakaran, gunung meletus, atau segala macam di dalam kehidupan. Ya, baik. Nah, ini kalau salah satu pernah jadi orang terkaya itu Warren Buffett bilang, menyampaikan bahwa risk come from not knowing what you are doing. Jadi risiko itu datang, kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Nah, itu bahaya. Jadi artinya teman-teman, apa yang mau kita lakukan, kita harus ketahui bagaimana resikonya. Jangan kadang-kadang, nah ini yang kadang-kadang di medsos sekarang ini kan, bacanya emosi kayak gitu, wah langsung tulisnya kayak gini. Jadi apa? Timbul resiko, undang-undang ITE tiba-tiba menjadi suatu mencemarkan nama baik atau segala macam. Nah akibatnya hanya masalah itu setelah kita, wah nyesel kita. Tapi udah, ya hukumannya cukup berat ya, sampai tahunan kita, repot jadi. Nah itu benar kata Warren Buffett, resiko itu datang ya yang kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Jadi setiap yang kita ingin lakukan kita harus pikirkan. Nah kadang-kadang orang kuliah nih, wah saya ingin mencapai lulus, bukan masalah lulusnya, what next. Nah setelah lulus tuh mau kemana? Nah, ini menjadi suatu kita antisipasi. Oh ya, saya ingin lanjutkan S2 di luar negeri. Nah, kita identifikasikan resikonya. Apa saja menghambat pencapaian itu saya dapat beasiswa dari kementerian itu. Lihat, oh bahasa Inggris saya, IELTS saya harus naik sekitar 750. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Oh ya, saya ingin masuk, nah, misalnya kerja di BUMN. Nah, kalau kita masuk di kerja BUMN, apa yang membedakan kita dengan yang lain? Kalau hanya sebatas biasa-biasa saja, ya kalian ya secara ordinary. Tapi kalau kalian punya suatu keunggulan lain, salah satunya manajemen risiko. Nanti saya jelaskan kenapa pentingnya sertifikasi manajemen risiko untuk semua bidang ya. Artinya di semua perusahaan BUMN, perusahaan swasta itu penting kali. Nanti akan saya jelaskan pentingnya itu manajemen risiko, dan apa buktinya kalau kita paham? Ya itulah sertifikasi, ya. Nah, risiko itu apa sih? Nah, ini kan
Nah, dampak ya dari ketidakpastian mencapai tujuan. Nah, dampak atau efek ya, ketidakpastian. Nah, kalau dampak itu ya bisa dampaknya positif atau dampaknya negatif. Nah, kadang-kadang orang lihat di dalam suatu dampak positifnya ini ada hal yang ada dampak negatifnya, ada yang positif. Contoh nih, mungkin yang kita pernah lihat dulu yang bom Sarinah itu kan, disuruh ngebom ke Suriah, salah dengar dia, dengarnya Sarinah, maka itu Sarinah yang dibom itu. Nah, pada saat itu banyak orang nonton kan, wah yang di situ kita lihat. Tapi ada yang melihat suatu opportunity, penjual sate, wah dia bawa jual sate di situ kan, udah satenya laris terkenal lagi, maka itu kan bilang wah yang di Sabang itu. Jadi apa? Dilihat ada satu sisi orang kan takut itu kan ada teroris kayak gini. Ini enggak kayak nonton film gitu. Tapi dia manfaatin. Nah, dampak ini. Nah, terus ada dampak positif. Nah, contohnya resiko. Nah, misalnya kayak bank. Bank itu kan ngelola resiko dia. Ada orang titip uang, uang yang ada ini disalurkan, dikelola. Kalau misalnya yang nitip uang ini narik duit, bagaimana dia udah salurkan dana? Nah, ini bagaimana mereka mengelola. Jadi penting sekali adalah pengelolaan risiko. Begitu juga di asuransi. Ya kan? Asuransi itu mengelola risiko, tapi kok sekarang banyak yang untung. Ada Pak yang rugi Pak, Jiwasraya. Nah, itu kalau Jiwasraya itu pidana itu udah urusannya itu kan. Nah, jadi bukan karena pengelolaan ya, karena memang orangnya, oknumnya itu fraud ya. Itu kejahatan pidana yang saya lihat di situ. Nanti kita ada misalnya ada ini ya kita bisa bahas juga sekalian. Nah, ketidakpastian, kurangnya informasi terkait dengan kejadian, dampaknya dan probability. Oke, ini sepertinya Pak Embun ada kendala koneksi nih, Sobat Kompeten. Oke, sembari kita nunggu Pak Embun untuk hadir kembali membacakan PowerPoint, di sini saya infokan kepada Sobat Kompeten, nanti kita akan ada sesi Q&A, jadi teman-teman bisa langsung raise hand dan bertanya langsung terkait pertanyaan yang teman-teman ingin ajukan. Oke, halo Pak Embun. Suaranya masih di mute, Pak? Putus ya? Iya, oke, silakan boleh dilanjutkan, Pak Embun. Oke. Ini saya selesaikan dulu, baru kita diskusi atau gimana nih Mbak Tia? Ini. Ya, Pak Embun boleh selesaikan terlebih dahulu untuk materinya, nanti setelah itu kita akan ada Q&A, begitu. Oke, siap. Ya. Nah, tujuan di sini kita sampaikan adalah target atau jadi tujuan bukan hanya kita bicara perusahaan, tapi kadang-kadang kita bicara hidup. Nah, hidup pun juga kita harus ada tujuan. Nah, tujuannya ini apa? Apa saja mencapai target? Contohnya nih, saya ingin jadi direksi. Untuk mencapai satu direksi, saya harus apa? Punya sertifikasi. Sertifikasi aja. Sertifikasi apa? Yang terkait. Contohnya, misalnya manajemen risiko, saya harus punya. Begitu juga di BUMN, ya butuh sekali sertifikasi. Ya, bahkan sekarang dari sini, sekarang dengan adanya POJK 44 ya tahun 2020, nah non bank pun juga sekarang harus ada direksi ya manajemen risiko. Jadi teman-teman yang udah kerja ini peluang untuk menjadi direksi pun juga akan semakin besar. Dan kita juga kalau dengan meningkatkan kompetensi, kita juga nggak menjadi suatu apa ya takut akan kursi saya akan itu enggak. Pengalaman saya baru masuk, saya join di Telkom itu Januari tahun ini, ya. Baru masuk 2 hari 3 hari, ada suatu kajian yang kayak gini, ya saya lihat ini nggak ini apa, belum layak ini proyek ini. Padahal sebelumnya sebelum yang saya ini udah oke untuk lanjut, tapi saya katakan ini tidak layak. Terus saya sampaikan juga ini apa ya?
not go gitu istilahnya tuh, jangan ini. Ya alhamdulillah dari itu ya setuju dengan apa yang saya sampaikan. Karena baru 3 hari masuk, biasa kalau baru 3 hari kan ya oke-oke aja deh. Oh ya gimana amannya? Saya sih enggak. Kita jadi profesional aja. Jadi ya katakan iya ya. Ya alhamdulillah justru bagi di situlah menunjukkan apa profesional kita ya. Nah, risk dengan ketidakpastian. Banyak orang bilang resiko itu sama dengan ketidakpastian. Beda. Resiko itu adalah perfect information. Jadi ada data, ada informasi, ada hitungan. Jadi resiko itu dia melakukan suatu perhitungan. Risk calculate. Beda dengan uncertainty. Dia nggak ada data, nggak ada informasi ya. Ya misalnya contohnya dibilang ini jadi contohnya nih sore ini mendung. Nah, kalau sore ini mendung itu orang bilang ini hujan atau enggak. Yang bilang yang uncertainty nggak ada informasi, bawa payung aja, mau hujan mau enggak ada payung. Tapi yang punya informasi ada resiko, dia lihat di GMT, terus dia lihat oh ya sekarang lagi musim hujan, sekarang lagi kemarin hujan, data. Oh ini pas hujan, maka dia langsung dapat bisa menentukan hujan. Probabilitas untuk hujan cukup tinggi 90%. Jadi apa? Dia orang risk ya. Dan kalau kita udah menjadi orang risk, kita akan apa? Berpikir dulu sebelum bertindak. Bicara pun juga selalu kita akan pikirkan dulu, ya. Jadi hati-hati. Jadi jangan sampai kita salah ucap, jadi panjang urusannya. Jadi menjadi resiko, ya. Nah, risk management is a must. Nah, kalau kita perhatikan di sini manajemen risiko, menurut dari BUMN ini apa? Menyusun profil manajemen risiko RKP. Nah, tahun 2000 di semua BUMN ini wajib bikin RKP ya untuk dilaporkan, memuat selera dan toleransi risiko, risk appetite, risk tolerance, identifikasi risiko untuk masing-masing peristiwa risiko yang ditampilkan di dalam risk register, ya. Peta risiko yang menggambarkan kemungkinan dampak inherent maupun residual. Nah, kalau teman-teman ini mengambil sertifikasi manajemen risiko, ini nih semua udah dijelaskan ya di dalam di situ. Nanti tinggal tinggal menerapkan aja di tempat kantor dan harus kita pahami. Risk registernya udah ada disiapkan. Jadi tinggal bagaimana mengisinya. Terus yang kedua, profil manajemen risiko di dalam rencana kerja anggaran 2021 merupakan bagian dari RKP yang akan disahkan oleh pemegang saham atau oleh Dewan Komisaris pada perusahaan terbuka dan melaporkan pelaksanaan penanganan pada laporan berkala semesteran. Jadi profil manajemen risiko itu harus dilaporkan setiap semesteran. Bayangkan, jadi butuh begitu orang manajemen risiko. Kalau kita udah punya sebagai sertifikasi manajemen risiko, ini paling tidak ada satu mempermudah kalian untuk membedakan dengan yang lain, ya. Nah, bagaimana di pemerintahan? Kita lihat juga di sini peraturan menteri, ya, aparatur negara reformasi birokrasi tahun 2007 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan kementerian, pendayagunaan aparatur negara. Nah, begitu juga peraturan Menteri Keuangan 2016 penerapan manajemen risiko di lingkungan kementerian. Jadi bukan hanya swasta, tetapi pemerintah pun juga segini. Dan ISO 31 manajemen risiko itu adalah udah merupakan standar ya, ISO 31000 standar SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi manajemen risiko itu udah merupakan suatu kebutuhan oleh di semua instansi pemerintah maupun juga dari sisi swasta ya. Nah, profesi manajemen risiko. Nah, kalau ada sertifikasi manajemen risiko, ini kadang-kadang orang kebalik-balik ya. Mungkin teman-teman lihat ada buku manajemen risiko di Gramedia langsung pusing. Kenapa banyak hitungannya, banyak financial risk-nya. Nah, ini yang buku itu adalah mencampur adukan antara financial risk management dengan enterprise. Nah, di sini financial risk management ini kalau untuk yang internasional ada namanya FRM ya dari GAP itu jumlah sampai kredit risk-nya. Kebetulan saya juga ada sertifikasi untuk ini dari dulu
BSMR ya, dan training for trainer di situ. Dan saya juga ngajar jadi saya tahu persis tentang financial risk management. Yang untuk FRM, apa yang disampaikan, metodenya bagaimana. Dan ini kalau untuk yang ini ada lembaga sertifikasi profesi perbankan yang menyelenggarakan untuk financial risk management ya. Jadi lebih banyak mengacu pada kesepakatan Basel. Basel itu adalah kota di Swiss di mana semua para central bank sepakat untuk membuat suatu kesepakatan tentang manajemen risiko perbankan ya. Kalau enterprise risk management ini adalah ISO 31000. Nah, salah satunya ini adalah yang kalian mendapatkan gelar CRP ya. Nah, penyelenggaranya adalah LSPPM, Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal. Nah, ini dua-duanya dapat lisensi dari BNSP. Dapatnya berapa sih? Sorry, boleh tanya. Dapatnya berapa sih? Nah, kok sedikit ya? Nah, kalau kita perhatikan di sini, oh ya udah. Kementerian BUMN. Dia mau beli Herman nggak jadi, hehannya doang deh. Kementerian. Iya. Emang Mangga 2 udah buka? Mangga. Oke, saya lanjutkan. Oke, di sini kalau kita lihat struktur organisasi di Kementerian BUMN, ya, kalau kita perhatikan di Menteri BUMN itu ada 2, Wakil Menteri BUMN 1, Wakil Menteri BUMN 2, dan begitu banyaknya kementerian di bawahnya. Nah, dilihat di sini ada namanya Deputy. Nah, Deputy bidang keuangan dan manajemen risiko. Jadi adanya deputy ini langsung di bawah kementerian, ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya manajemen risiko ya. Nah, oke. Kalau kita lihat dari sini, yang tadi yang ada kementerian ini adalah fungsi dari manajemen risiko itu sangat penting ya dari kementerian. Nah, kalau di dalam sini ada POJK 18 tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum. Jadi bank itu udah wajib dan harus ada direktur ya manajemen risikonya. Dan itu adalah fungsinya. Kalau misalnya non bank, misal asuransi dana pensiun, multifinance, ada POJK nomor 44 POJK tahun 2020. Dan ini pernah kita bahas juga ya. Di sini begitu penting. Sekarang kalau kita, saya ngerti manajemen risiko, buktinya apa? Nah, itu buktinya itu adalah perlu sertifikasi, ya. Nah, tujuan penerapan manajemen risiko. Nah, ini kalau untuk perusahaan, melindungi perusahaan dari risiko yang signifikan dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Nah, contohnya di sini, kayak tahun 2020, banyak orang nggak siap dengan terjadinya COVID-19. Bahwa awal-awal kita ini kebal terhadap COVID. Ternyata sekarang kita ya karena kita menganggap apa? Kalau kita sadar dengan suatu risiko, kita langsung langsung menjaga ya, sudah melakukan tingkat. Contohnya kayak gini, kayak di Taiwan. Taiwan itu tahun 2003 kena SARS. SARS itu mirip dengan ini. Tapi berdasarkan dari pengalaman mereka udah bikin protokol. Jadi pada saat ada COVID, mereka langsung ada langkah-langkah yang dilakukan, ya, langkah mitigasi. Langsung. Justru kalau di Indonesia kemarin sampai Februari, nggak apa-apa, kita nggak ada kok, kita karena penyakitnya ini. Akhirnya apa? Sekarang ya kita lihat hasilnya kan, karena kita nggak melakukan mitigasi. Nah, sedangkan Taiwan itu pun juga dia paling minimal ada. Kenapa? Karena mereka udah mau wajibkan. Kita pun juga sekarang udah mulai wajib ya, misalnya pakai masker atau. Nah, ini adalah manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko yang signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Dan mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian. Jadi manajemen risiko itu bersifat proaktif, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan akan terjadi. Bukan reaktif, setelah kejadian baru, ini. Ya. Nah, maka itu yang kemarin itu POJK 44 itu ya mungkin dari akibat dari Jiwasraya. Nah, padahal dulu udah ada, tapi setelah itu mereka lebih OJK lebih mengawasi pelaksanaan manajemen risiko itu.
Nah, di sini mendorong setiap perusahaan untuk berhati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan. Jadi, manajemen risiko itu membangun sistem. Jadi, memetakan apa sih kelemahan-kelemahan dan apa yang harus kita lakukan. Seperti yang saya sampaikan juga. Contohnya, mungkin teman-teman ini setiap tahun tuh ada namanya check up. Nah, check up itu adalah proses manajemen risiko. Kita akan mengetahui, oh iya, kolesterol saya di atas 200, 252, harus hati-hati. Saya harus turunkan kolesterol. Kalau nggak kayak gini, saya bisa kena stroke, saya bisa akan kena apa gitu, sakit atau segala macam. Nah, disinilah yang kita perlunya, saya bilang, adalah untuk mengantisipasi, oh asam urat saya naik, kalau nggak ini dampaknya. Nah, begitu juga. Kadang-kadang ada yang bilang, saya nggak mau check up. Ya, kenapa? Karena takut penyakit saya ini ketahuan. Kalau udah penyakit saya ketahuan nih, saya jadi nggak bisa tidur. Nah, justru kalau dia takut dengan check up, akhirnya apa? Ya check out gitu, segera check out. Kan banyak kejadian kemarin itu kan. Jadi nggak hati-hati dia karena takut dengan check up ya. Tiba-tiba check out aja kan. Banyak yang masih muda itu udah. Nah, ini membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Nah, disinilah meningkatkan kepatuhan pada ketentuan, pada regulasi, pada hukum. Jadi kalau kita udah patuh dengan hukum, ya kedepannya akan lebih resikonya jadi lebih rendah. Dan perusahaan yang punya manajemen risiko itu akan diapresiasi. Karena kenapa? Dia udah tahu kelemahan-kelemahan dan dia melakukan mitigasi untuk memperbaiki. Ya. Nah, terus meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Jadi kalau perusahaan telah menerapkan manajemen risiko, orang lebih percaya. Kenapa? Karena dia sudah tahu kelemahan di mana, terus dia melakukan perbaikan, mitigasi. Dan terakhir adalah membangun sistem proses bisnis. Risiko itu melekat di semua proses bisnis, ya. Nah, melekatnya itu baru proses bisnis. Nah, dengan adanya kita bangun manajemen risiko, itu biasanya sangat membantu. Sekarang manajemen risiko itu jangan bersifat manual, tapi digital, jadi dengan sistem. Jadi sangat mempermudah, ya. Nah, saya pikir cukup untuk ini time is discussion. Oke, saya kembalikan ke Mbak Tia. Oke, baik. Terima kasih Pak Mbun atas materi yang telah disampaikan. Jadi kesimpulannya teman-teman, di balik sebuah masalah atau resiko itu sebenarnya akan ada peluang yang nantinya teman-teman sendiri bisa create begitu. Dan sertifikasi manajemen resiko itu sangat penting, berlaku untuk semua sektor perusahaan. Begitu ya Pak Mbun? Ya, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk personal diri sendiri. Ya. Iya. Benar. Baik, di sini Pak Mbun sudah ada beberapa dari sobat kompeten yang mengajukan pertanyaan. Oke, di sini ada atas nama Pak Sumilir. Dia bertanya, menurut Pak Mbun, sertifikasi atau profesi apa saja yang sekiranya merupakan satu rumpun atau dapat disinergikan dengan kompetensi atau profesi di bidang manajemen risiko? Begitu. Ini dari Pak Sumilir. Oke, saya jawab aja langsung ya. Ya, silakan Pak Mbun. Terima kasih Pak Sumilir. Sekarang manajemen risiko itu merupakan suatu tadi yang saya bilang risk management is a must ya. Jadi merupakan suatu backbone-nya ya. Jadi tulang punggung untuk semua. Nah, bagaimana dengan yang lain? Nah, yang lain kaitannya dengan namanya GRC, Governance, Risk and Compliance. Nah, kedepannya bukan hanya manajemen risiko. Kalau kita udah punya manajemen risiko, bagaimana kita kembangkan lagi kemampuan kita? Ya, kembangkan adalah GRC. Jadi Governance, Risk, Compliance. Nah, yang gimana? Yang terintegrasi. Jadi saling melengkapi dan saling bisa menciptakan nilai tambah sehingga GRC itu adalah perusahaan jadi governance jadi lebih transparan dan risiko juga mendukung dan compliance.
Nah, jadi untuk yang inilah yang satu rumpun ya, saya bilang. Nah, bagaimana untuk kita memahami manajemen risiko? Nah, pemahaman manajemen risiko bukan hanya kita manajemen risiko, tapi kita paham tentang sisi keuangan, ya, sisi keuangannya. Paham tentang keuangan, paham tentang investasi. Kebetulan saya juga memahami tentang keuangan, saya memahami dengan investasi. Nah, di dalam manajemen risiko ini ada kaitannya dengan project. Nah, sebenarnya project risk project risk management. Jadi project itu udah wajib bukan hanya dari analisis keekonomian, tapi harus ada analisis risiko supaya apa? Saling melengkapi, ya. Jadi jangan kita dari keekonomian bagus, tapi risiko nggak dipikirin, tiba-tiba proyeknya apa? Ditutup oleh masyarakat sekitar karena dia tidak melibatkan masyarakat sekitar. Akhirnya yang ekonomis menjadi tidak ekonomis. Nah, itulah yang tadi yang satu rumpun, bisa project risk management, bisa juga dengan GRC, governance risk compliance. Oke. Ya, itu. Terima kasih, Bang Bun, atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang Bun. Nah, di sini teman-teman yang sudah join Zoom nanti bisa langsung bertanya dengan Bang Bun. Nanti akan kami buka untuk mikrofonnya, jadi bisa langsung bertanya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Elisari Ulo. Bagaimana menganalisa manajemen risiko dalam percepatan pengembangan 4.0? Dan apa yang harus kita dahulukan lalui untuk mencapai percepatan mendalami? Gitu. Oke. Tanggal 6 November itu saya sebagai narasumber di Bank Indonesia. Judulnya Digital Bank in Industry 4.0. Nah, di situ dibahas, kebetulan saya dengan narasumbernya dengan Profesor Marsudi. Dijelaskan bahwa ke depannya ini terjadi percepatan ya, teknologi. Dengan percepatan teknologi tersebut, jadi sekarang ini manusia dengan mesin. Nanti ini mesin dengan mesin ini. Kalau manusia dengan mesin kan kita perintahkan, kerjakan ini. Tapi nanti akan mesin dengan mesin. Contohnya apa konkret? Sekarang ini udah ada misalnya mesin untuk ngepel. Jadi dia bisa ngelihat barang di sini dia akan ngepel ke sini. Dia barang ini misalnya. Nah, ini dijual dan udah menjadi. Jadi dia nanti berinteraksi. Nah, ada misalnya rumah pintar. Jadi udah tahu jam sekian mati ini semua. Nah, ini ke depannya akan mengantisipasi. Nah, resiko-resiko tersebut ya pasti akan ada bagaimana, terutama untuk yang kerja, yang bekerja. Nah, kadang-kadang dengan diganti. Nah, tapi kan banyak pakai mesin atau segala macam. Nah, sekarang bagaimana strategi kita dengan suatu kondisi ini? Ya, sekarang kalau menurut saya ada 4 pilar yang kedepannya yang menjadi untuk teman-teman mahasiswa atau yang mau ini adalah yang terkait dengan kesehatan, itu satu. Terus yang kedua terkait dengan energi. Nah, bisa juga renewable energy atau energi, karena manusia juga kan. Terus yang ketiga ini terkait dengan pangan. Ya, terkait dengan pangan. Terus yang keempat itu adalah terkait dengan IT, teknologi ya, informasi. Jadi kalau mahasiswa ingin ini ya kita ambil ke keempat bidang tersebut. Nah, saya juga bukan hanya saya untuk bicara ini, tapi saya juga terapkan ke anak saya. Kebetulan anak saya ini lagi ngambil S2 di Jepang ya, di Tokyo Institute of Technology. Dia ngambil lingkungan. Nah, lingkungan itu dia bagaimana pengolahan limbah. Nah, ini masih terkait dengan ini lingkungan tersebut. Nah, ini adalah yang saya sampaikan tadi, ada 4 pilar. Nah, ke depannya untuk menghadapi kondisi kayak gitu, ya kita harus juga di 4 pilar inilah yang kita perdalam. Misal masalah pangan, bagaimana kita menciptakan pangan, karena manusia juga akan pangan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya. Nah, banking ke depannya nanti akan banyak virtual banking ya. Tapi sentuhan manusia pun juga tetap diperlukan. Kayak di Amerika sekarang kita naik taksi tanpa supir, tapi kita juga takut juga kan nanti nabrak atau bagaimana. Nah, inilah yang kita harus siap menghadapi suatu kondisi yang yang perubahannya begitu cepat ya.
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ambun atas jawabannya. Nah, di sini juga ada pertanyaan lagi. Ini banyak banget yang bertanya terkait hal ini. Ini mungkin mewakili Sobat Kompeten juga yang ingin melakukan ujian kompetensi. Pak Ambun, bagaimana sih tips lolos uji kompetensi yang ampuh untuk manajemen resiko? Oke. Pertama, kalau kita belum paham, memang kita harus ikut pelatihannya satu. Nah, kalau kita udah tidak harus ikut pelatihan, mungkin di sekolahan pun juga seperti kayak di di Trisakti ya, School of Management di Trisakti. Itu tuh ada kelas khusus manajemen risiko ya. Nah, setelah jadi kerjasama dengan LSBPM, mereka setelah lulus itu mereka tinggal ujian CRA, Certified Risk Associate. Jadi artinya, jadi dengan udah sekali mendayung 2-3 pulau kelampauin kan, udah lulus dari manajemen risiko, tambah ilmunya dapat sertifikat lagi kan dengan BNSP. Nah ini nilai tambah. Jadi juga teman-teman juga ada yang mungkin di Setia Asia ya, yang di Malang. Nah jadi teman-teman itu kuliah ya kuliah biasa, tapi silabusnya memang sesuai dengan arahan yang diberikan untuk standar kompetensi dari LSPPM. Jadi, nah terus bukunya yang digunakan kebetulan yang buku yang saya ini adalah buku referensi lah ya. Mungkin salah satu buku referensi adalah buku saya. Nah tipsnya itu adalah kalau kita belajar benar dan kita menerapkan dan kita memahami, ya insya Allah lah. Ujian tulisnya maupun juga bagaimana bikin risk registernya udah pada saat merupakan tugas pada saat kuliah. Nah, tipsnya itu adalah ya satu, emang kalau nggak ada di perguruan tingginya yang kerjasama dan tinggal ikut pelatihan. Dan saya juga ngajar manajemen risiko ya, saya juga terangkan juga manajemen risiko pakai secara bagaimana supaya tips lolos ujiannya ya, kurang lebih kayak gitu. Ya. Oke baik, jadi tipsnya itu sebenarnya harus belajar sungguh-sungguh ya Pak Ambun ya untuk melakukan uji kompetensi. Ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Sandi Sanjaya Putra. Boleh dibuka mic-nya? Silakan bertanya langsung dengan Pak Ambun. Ya. Atas nama Sandi Sanjaya Putra. Halo. Ya, silakan. Pak Sandi. Ya, sama sore Pak Ambun. Mau tanya nih Pak, apa bedanya audit manajemen sama manajemen risiko Pak? Okay. Itu kan dua-duanya sama-sama menghasilkan rekomendasi Pak, ataupun seperti yang Bapak bilang itu cara mengatasi ya Pak resiko-resiko yang akan terjadi ya Pak ya. Okay. Itu apa bedanya Pak? Oke. Jadi audit manajemen itu dia akan mengaudit prosesnya manajemen. Jadi tidak mengidentifikasikan apa proses ada risiko atau tidak. Nah, kalau manajemen risiko ini adalah mengelola risiko dalam suatu proses bisnis, Pak Sandi. Jadi suatu proses bisnis itu dilihat. Karena kenapa? Risikonya tuh semua tuh melekat di semua proses bisnis. Jadi fungsi-fungsi unit-unit ataupun juga di dalam itu harus melakukan identifikasi. Nah, masalahnya apakah risiko itu bisa probabilitasnya rendah, dampaknya kecil? Kalau probabilitasnya rendah, dampaknya kecil, itu ya bisa dimonitoring. Kalau tapi probabilitasnya besar, dampaknya besar, atau probabilitasnya sedang, dampaknya besar, itu menjadi suatu yang harus selalu mitigasi. Berbeda Pak, kalau audit manajemen. Kalau manajemen risiko ini mengarah dalam bentuk risk-based budgeting. Jadi kalau Pak Sandi untuk bikin misalnya RKAP Pak, itu biasanya kan gimana bikin? Oh, tahun lalu kita naikin 10%. Nah, kenapa 10%? Bukan 12%, kenapa 8%? Ya pokoknya ikutin tahun lalu, copy paste kan. Nah, manajemen risiko itu beda Pak. Justru dia top down, misalnya target perusahaan di cascading ke bawah, nanti dari bawah baru akan diidentifikasi risiko-risiko apa saja menghambat untuk pencapaian target tersebut, baru di scaling ke atas. Jadi apa merupakan mitigasi itu adalah ini program kerja, biayanya nah merupakan anggaran. Nah jadi berbeda Pak. Nah terkait dengan audit yang Bapak manajemen, di dalam manajemen risiko ada risk-based internal audit.
Itu beda lagi. Jadi yang sama itu adalah risk based internal audit dengan manajemen risiko. Kalau bisa audit manajemen, mungkin manajemennya aja diaudit. Nah, jadi mungkin maksud Bapak itu mungkin risk based internal audit dengan manajemen risiko. Ini saling melengkapi risk based internal audit. Baik, terima kasih Pak Bun atas jawabannya. Oke, untuk selanjutnya ini ada atas nama Galih Wicaksono. Silakan, boleh diajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Ya. Mau tanya Pak Bun, itu terkait dengan misalkan kita sudah punya sertifikasi CRA atau CRP itu terkait prospek karir, bedanya apa ya Pak? Oke. Misalkan CRA prospek karirnya ini, CRP ini. Terus yang kedua, hampir sama tadi Pak yang tadi Bapak sebutkan, kalau terkait dengan apakah ada manajemen risiko terkait untuk audit keuangan Pak? Ya itu Pak, terima kasih. Oke. Nah, kalau jadi gini, jadi kayak CRA. Kalau CRA itu kan untuk teman-teman yang fresh graduate, belum punya pengalaman, ya kan? Tapi mereka kalau di dalam ini LSPP ada 14 kompetensi yang diujikan untuk CRA, itu yang fresh graduate. Kalau CRP itu adalah yang 26 kompetensi yang diujikan, ya. Nah, yang punya pengalaman dengan ada yang punya pengalaman dan telah teruji kompetensinya. Nah, pengalaman saya pada saat saya kemarin itu mengajukan ke ini sebagai komite pemantau risiko di Telkom, itu saya waktu fit and proper ada 7 orang. 7 orang pun juga ya orang-orang yang ya punya kompetensi lah di situ. Tapi salah satu mungkin saya juga nggak tahu, dia menyatakan tapi saya punya CRP, saya bilang, saya bikin buku. Nah, itu keunggulan salah satu, dan saya bisa menjelaskan secara bagaimana penerapan manajemen risiko, karena saya pun juga punya pengalaman sebagai sebagai konsultan. Nah, dengan pengalaman saya sebagai konsultan, saya bisa memahami filosofi. Jadi kalau saya membedakan dengan yang lain, saya punya buku, terus saya punya pengalaman, saya bisa menerapkan. Kadang-kadang orang belajar hanya teorinya aja dari buku, tiba-tiba mencoba. Pas ditanya penerapan bingung. Nah, ini kan banyak gitu. Nah, itu adalah emang suatu proses dan selalu proses belajar. Dan saya pun juga selalu belajar untuk saya tingkatkan, bukan hanya manajemen risiko, tapi saya belajar juga misalnya GRC, ya. Saya juga lagi bikin buku juga tuh, ya, GRC-nya itu kan Governance Risk Compliance, tapi belum selesai. Nanti ya, mudah-mudahan tahun depan lah ya, kalau sudah ini. Nah, saya pun juga selalu saya tingkatkan. Nah, itu Pak Galih. Jadi antara CRA maupun dengan CRP juga berbeda ya. Dan setelah kita ini, bagaimana kita menerapkan, belajar untuk menerapkan. Kalau hanya kita sekedar ini nggak nerapin, rohnya pun kita nggak dapat, tapi kalau kita tahu akan sangat bermanfaat. Dan ini dengan gelar CRP ini, kedepannya kita prospeknya akan lebih bagus. Saya ambil contoh, saya bimbing mahasiswa saya S1 nih. Pak, bagaimana untuknya? Saya bilang, udah gini aja, ambil skripsi penerapan manajemen risiko di perusahaan mereka kerja. Nah, terus bagaimana mengeling dengan sisi akademisinya. Nah, saya linknya apa? Akhirnya bikin kuesioner. Nah, dengan melakukan kuesioner, nah mereka akan menghitung mendapatkan kan ditabulasi. Nah, lihat, jadi bisa diterapkan. Kalau kita hanya sekedar penerapan, masuk ke sisi akademiknya susah kan. Nah, ini adalah bagaimana mengkombinasi antara manajemen risiko dengan link dengan sisi akademisi. Nah, itu bagaimana dengan audit keuangan? Nah, sebetulnya internal audit itu kan juga fungsi harus juga memahami manajemen risiko. Kenapa? Karena manajemen risiko itu ini fungsi internal audit dia untuk monitoring dilaksanakan nggak
penerapan manajemen risiko. Kalau belum diterapkan, nah itu dia akan mengukur kinerja. Jadi justru dengan adanya risk register, audit keuangan dipermudah ya. Dengan dia buka sistem risk register, dia bisa secara acak misalnya secara sampel bisa ambil. Oh ya ini. Jadi coba kalau misalnya audit keuangan tuh nggak ada risk registernya, ya butuh waktu lah untuk melihat sini, lihat ini. Tapi kalau dengan risk register bisa lihat, oh ya di sini. Dan kedepannya audit itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi dia sebagai supervisi, ya, mencegah supaya jangan kejadian. Nah, untuk mencegah dia harus tahu proses bisnisnya, dia paham tentang resikonya kalau nggak dilakukan ini. Nah, gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Mbun atas jawabannya. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Pak Yudi Priambodo. Silakan Pak Yudi, boleh diajukan pertanyaannya. Selamat sore Pak Yudi nih, waduh sohib saya ini, luar biasa. Sore Pak Mbun, waduh, ini guru saya nih, memotivasi untuk ambil doktor ini ya, Pak Mbun. Masih proses Bapak. Pak Mbun, mau nanya nih Pak Mbun, tadi kan disampaikan untuk fungsi manajemen risiko sudah diterapkan hampir di seluruh BUMN gitu ya. Ya. Kalau kita mau lihat secara jujur, pelaksanaan dari implementasi itu mungkin tergantung dari risk appetite top management. Sampai sejauh mana pemilik BUMN ini ya, saham BUMN ini, pemerintah lah notabene di sini punya komitmen untuk ini memang benar-benar bisa diterapkan secara utuh, karena banyak juga yang belum menerapkan risk management sesuai dengan fungsinya. Jadi dia masih nice to have gitu loh. Halo, ini Pak. Bagaimana? Halo Pak. Halo. Halo Pak. Sepertinya ini koneksi agak bermasalah Pak Yudi. Ya, halo Pak Mbun, bisa dengar suara saya? Pak Mbun? Ya. Bisa Mbun? Pak Yudi, suara sudah terdengar. Ini sepertinya Pak Mbun ada kendala pada koneksi. Oke. Mau ditunggu sebentar ya Pak Yudi. Baik, terima kasih. Oke. Ya, silakan. Nah, jadi kita mau melihat bagaimana komitmen ya, katakan Menek BUMN lah di sini di dalam menjalankan fungsi manajemen risiko di seluruh BUMN, bagaimana memastikan itu berjalan seperti best practice-nya gitu. Kalau kita lihat, katakan di beberapa bank BUMN juga baru diterapkan risk management sebagai pilar kedua yang benar-benar baru dioptimalkan gitu loh. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Pak Mbun? Terima kasih Pak Mbun. Oke, terima kasih Pak Yudi nih. Jadi saya setuju Pak. Kadang-kadang yang di BUMN ini dan rata-rata saya lihat itu manajemen risiko sebagai kosmetik aja Pak, ya kan? Artinya yang penting ada. Pas dicecer lagi, siapa tanggung jawab risk owner-nya? Nggak bisa jawab. Kapan dilaksanakan? Nggak bisa jawab. Berapa biaya pelaksanaan? Nggak bisa jawab, ya kan? Dan ada banyak juga, nah dengan adanya sekarang dengan ketentuan dari BUMN untuk lapor, risk profile, jadi sekarang mereka tuh dan concern dari kementerian sekarang ini dengan terjadi suatu kasus kayak Jiwasraya, itu kan Jiwasraya itu bukan ujuk-ujuk udah kayak gitu, sebetulnya udah bertahun-tahun gitu, udah mulai lihat itu, tapi karena proses pembiaran akhirnya meledaknya sekarang. Ya, karena berapa ini. Nah, saya setuju satu, di BUMN belum semua simpel lihatnya. Maka itu di Kementerian BUMN itu ada namanya Risk Maturity Index. Nah, siapa yang mengukur? PwC. Nah, kalau PwC mengukurnya itu dia artinya bisa dipercaya. Nah, itulah yang akan menjadi patokan. Nah, ini juga akan mempengaruhi KPI pada direksi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba direksi belum setahun udah diganti, mungkin karena ada permasalahan-permasalahan internal, nggak mau pusing daripada ribut nggak ini. Nah, jadi memang sekarang udah mulai diterapkan ya, diukur risk maturity index-nya, skala 1 sampai 5. Jadi kalau skala 1 itu baru mulai,
Skala 2 tuh ya baru kalau bayi itu masih belajar jalan. Nah, sekarang ini nanti tinggal tahun depan tuh dilihat aja malah skala indeksnya ini. Nah, kalau indeksnya itu masih belum bagus, direksi bisa dipanggil kan gitu. Nah, ini adalah bagaimana komitmen saya lihat komitmen dari Kementerian BUMN udah kuat sekali ya. Artinya apa? Dia udah ada deputy dan setiap itu harus lapor progres. Sekarang nih waktu kemarin itu saya lihat juga udah harus bikin laporan untuk investasi itu sahamnya apa aja. Jadi udah sampai dimonitoring tuh Pak. Kalau dulu kan investasinya nggak tahu sahamnya apa, kayak di apa. Sekarang udah dimonitoring. Dan sekarang udah setiap bulan tuh harus lapor sistem keuangan. Nah sekarang nih udah berbeda eranya ya. Jadi eranya ya memang kalau tidak profesional ya mohon maaf bisa kesingkir kan gitu. Nah kurang lebih kayak gitu Pak. Saya setuju dengan Bapak memang sementara ini banyak yang manajemen risiko itu hanya sebagai kosmetik. Kalau ditanya ada, tapi pas penerapannya bingung. Nah itu Pak, ya. Mohon maaf Pak Embun. Ya gimana Pak? Tambahan sedikit. Jadi kalau kita lihat Pak Embun kan di Telkom ya. Ya. Nah kalau di Telkom ini kan sudah 2 listing ya Pak ya. Ya. 2 listing. Apakah bisa menjadi artinya Telkom ini bisa menjadi satu benchmark lah buat yang lain karena kalau 2 listing itu kan berarti benar-benar sudah menerapkan internasional dan regulasinya sudah regulasi yang menganut kepada luar dan domestik dan maupun internasional global lah ya. Nah kira-kira mungkin ada masukan dari Pak Embun untuk teman-teman BUMN yang masih belum 2 listing ya. Kira-kira gimana untuk persiapan itu? 2 listing itu kan gini sebetulnya hanya untuk bentuk pelaporannya aja. Ya kan hanya bentuk pelaporannya. Tapi kan saya sebetulnya kalau mau saya katakan benchmark, baiknya benchmarknya Pertamina aja. Pertamina itu karena saya juga dulu termasuk yang setup manajemen risiko tahun 2009 sampai 2012, mereka udah ketat ya. Jadi semua proyek-proyek di Pertamina pengajuannya harus ada analisis ekonomi, ada analisis risiko. Nah, untuk melaksanakan itu harus pelaksanaan proyek harus ada orang manajemen risiko. Nah, untuk orang manajemen risiko yang punya apa? Punya sertifikasi. Tanpa itu mereka nggak bisa untuk melaksanakan. Itu satu. Dan ini juga ketat mereka. Dan mereka udah nerapin apa? Risk-based budgeting. Kemarin saya mengakses ya, ada dari Pertamina EP ya, dia ditempatkan di Rokan ya, Pekanbaru. Nah di situ mereka untuk pengalihan dari Chevron ya, Chevron ke Pertamina. Jadi mereka belajar melihat di sini, mereka udah mempersiapkan supaya peralihannya mulus. Biasanya kalau peralihannya itu nggak mulus, artinya apa? Tiba-tiba anjlok gitu. Karena kenapa? Tidak dilakukan apa? Maintenance di dalam sumur-sumur tersebut. Nah, jadi itu juga anak perusahaan loh. Jadi sekarang induknya pun juga udah bagus, anak perusahaannya itu juga bagus. Jadi mereka nerapin, iya Pak, kita udah punya standar kayak gini. Jadi mereka tuh juga udah punya kesadaran dan ini menjadi satu risk culture-nya dan risk based budgeting itu udah diterapkan di sana. Dan mereka ketat sekali terhadap manajemen risiko. Dan saya juga pada saat itu saya paham mengenai Pertamina. Jadi kalau mau jadi benchmarknya itu ya bagusnya itu adalah di Pertamina karena mereka udah lama menerapkan dari tahun 2009. Gitu loh Pak Yudi. Terima kasih Pak Embun atas jawabannya. Oke, terima kasih Pak Embun atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak Embun. Ya. Ini dari atas nama Pak Denny, izin bertanya Pak Embun, sejauh mana hubungan manajemen risiko dalam analisa kelayakan bisnis? Oke. Nah, kelayakan bisnis ya, feasibility study itu secara keekonomian, ya kan? Nah, jadi ada ya kita namanya bicara capital budgeting, apa ini layak atau tidak dari sisi ekonomis dengan asumsi-asumsi, ya. Nah, tetapi itu tidak cukup.
harus ada namanya analisis resiko di proyek-proyek tersebut. Saya ambil contoh, misalnya misal mau pengeboran ada proyek di suatu daerah. Tapi kita lihat daerah itu istilahnya itu masih terbelakang lah, masih miskin. Nah, kalau kita lihat secara ekonomis, wah ini menguntungkan. Tapi analisis resiko juga harus dilihat nih, penduduknya kurang ini apa. Nah, kalau kita analisis resikonya masih ini, perlu namanya kita melakukan mitigasi. Misalnya contohnya kita bikin apa? Dana CSR, bikin balai kesehatan, pendidikan, atau ngajak penduduk sekitarnya itu untuk kerja. Walaupun non-skill ya, driver, tenaga satpam, atau tenaga kasar yang lain. Sehingga penduduk sekitar tuh merasa memiliki proyek dan mereka jaga proyek. Nah, ini adalah untuk memitigasi. Jadi keekonomian kita hitung tuh jadi bagus. Tapi kalau hanya keekonomian kita hitung, terus manajemen risiko nggak kita hitung, akibatnya apa? Misalnya proyek ini ditutup oleh penduduk, ditolak oleh penduduk. Nah, ini kan Argo jalan terus nih, sewa kendaraan, semuanya biaya ini harus keluar terus. Nah, akibatnya apa? Tadi yang tadi layak menjadi tidak layak. Nah, perlunya tadi link antara feasibility study kelayakan maupun juga analisis risiko. Nama itu namanya risiko project. Nah, risiko project ini kita lihat bicara soal quality, bicara cost, dan bicara time. Nah, supaya waktunya jangan molor juga. Waktu molor juga kan biaya lagi. Maksudnya quality, begitu juga biaya. Nah, ini saling keterkaitan. Nah, itu namanya ada project risk management. Nah, ini bagian dari ini. Nah, jadi ini saling melengkapi lah secara komplement. Nah, kurang lebih kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Embun atas jawabannya. Nah, kita sudah masuk ke jam terakhir nih Pak Embun. Terima kasih Pak Embun atas informasinya. Teman-teman, di sini saya bantu infokan lagi untuk pengumuman pemenang 10 buku dari Pak Embun nanti akan kami infokan melalui Instagram kami di @lsp_pasarmodal. Mbak, jadi, saya mau tambah lagi nih. Tadi ada 5. Saya memberikan kuis ya. Nah, kuis saya, pertanyaan saya nih ada kuis ya. Mungkin teman-teman yang udah punya buku nih kayak Pak Yudi, Pak Alwan ya inilah ini beri kesempatan yang lain ya. Pertanyaan saya pertama, saya lulus dari UGM itu tahun berapa? Silakan, siapa duluan jawab benar saya akan kasih. 93 ya Pak ya? Iya, betul. Jadi Bu Dian Kartika dapat buku ya. Makasih Pak. Nama siapa Bu? Dian Kartika Sari. Iya, nanti tinggal tolong diinin Bu ya, alamatnya nanti saya kirim. Satu lagi, baik, Pak. Saya tambahan lagi. Saya lulus dari Brawijaya, bulan dan tahunnya berapa? Silakan, Bu. Tahun 2007. Kalau bulannya apa? 2017, Pak. 2017, Pak. 2007, Pak. Oke. Bulan September sepertinya. Ya, Pak Embun mic-nya masih di mute, Pak. Ada yang lain? Belum betul itu. Belum tepat. Saya mau bulan dan tahun. Juni 2017, Pak. Apa? September 2007, Pak. Juni 2017. Belum tepat, Pak. Jadi dari awal tadi kalau ada itu. Belum ada yang tepat ya Pak Embun ya? Oke, ada lagi mencoba? Ada yang tahunnya udah betul, cuman bulannya belum tepat. Desember 2018. Belum tepat juga ya. Iya. Mungkin bisa diganti, Pak Embun, pertanyaannya? Apa? Mau diganti pertanyaan yang lain? Pertanyaannya. 10 November 2007, Pak. Pertanyaannya di sana dengan hashtag bisik
Saya kasih clue aja nih. Kasih di atas aku kasih link survei untuk teman-teman yang. Jadi saya kasih clue. Tahun 2017 betul. Tinggal bulannya. Silakan. April. Oktober Pak. April. Agustus. September 2017. Juni. Agustus. November. Januari. Agustus. Ini 2017. Agustus 2017. Februari, Pak. Januari. Aduh, semuanya. November 2017. Oktober. Januari sampai Desember 2017. Waduh, semuanya nebak nih, Tambun. Agustus 2017. Agustus. Mau bulannya disebut nih. 10 November Pak, 2017. Agustus. Wisudanya. 10 November 2017. Bapak memancing keributan, Pak. Belum ada yang tepat, Pak ya. Nah, saya tutup dulu ya. Juli. Desember 2017. Nah, nggak ada yang nyebutin Desember. Tadi ada yang nyebutin November ya. Oke, saya ganti nih ininya apa kuisnya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang tadi saya jelaskan itu adalah saya gabung di Telkom di Komite Manajemen Risiko. Kapan? 2009. Bulan Januari 2000 tahun sekarang. 2019. Januari tahun 2020. Dia, Pak. Januari 2000. Siap, tidak tahu. Januari 2019. Oke, untuk jawabannya boleh silakan di chat melalui chat Zoom. Nanti akan. Baik, untuk jawabannya boleh silakan chat melalui chat Zoom. Nanti akan kami pilih yang paling tepat. Paling tepat dan paling cepat. Silakan. Pak Ambun, mungkin jawabannya boleh disebutkan. Di sini teman-teman sudah banyak yang chat nih. Boleh mic-nya masih ditutup, Pak Ambun? Pak Ambun boleh dibuka dulu mic-nya? Oke, jawabannya Januari 2020. Itu. Ya. Oke, di sini yang paling tepat dan paling tepat ini ada atas nama Bu Miftah. Oke, selamat Miftah. Nanti akan kami hubungi ya, Bu. Tapi yang pertama mungkin Natasha kali ya. Yang pertama yang benar. Ya. Di kami ini di chat Zoom-nya atas nama Bu Miftah, Pak. Gitu, oke. Iya. Oke, teman-teman, ini kita sudah ada di penghujung acara. Sekali lagi saya bantu ingatkan dan bantu infokan untuk pengumuman pemenang 10 buku dari Pambun. Silahkan boleh langsung di-follow Instagram kami di @lsp_pasarmodal. Nanti untuk nama-nama pemenang akan kami infokan melalui Instagram kami. Ini teman-teman bisa dilihat di @lsp_pasarmodal. Sini juga akan ada banyak info menarik terkait pasar modal juga serta mengenai uji kompetensi di LSPPM. Oke, sebelum kita tutup acaranya, kita foto bersama dulu ya teman-teman dan Pak Embun. Ya. Oke, teman-teman silakan boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan sesi foto bersama. Oke, teman-teman gayanya boleh seperti ini. Kalau di LSP Pasar Modal ini artinya kompeten. Kompeten. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Foto lagi. 1, 2, 3. Selesai semua. Oke, kita sudah foto bersama. Dan ini sudah di penghujung acara. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara Odading Volume 4 hari ini. Nah, teman-teman silahkan dinantikan untuk topik selanjutnya di Odading Volume 5. Akan ada banyak
hadiah yang nantinya kita bagi-bagi, juga akan ada topik serta narasumber menarik. Sekali lagi terima kasih Pak Mbun atas materi yang telah diberikan, sangat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Mbun. Terima kasih Pak Mbun. Ya, saya mohon live ya. Yuk.